Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta menambah rumah sakit rujukan untuk para pasien positif COVID-19. Salah satu rumah sakit yang menjadi rujukan yaitu Rumah Sakit Antam Medika Jakarta Timur. Untuk melihat fasilitas dari rumah sakit itu, berikut laporan reporter Ira Hulu dan juru kamera Veriska Immanuel. Pemprov DKI Jakarta kembali menambah rumah sakit rujukan bagi para pasien positif COVID-19. Dari 98 rumah sakit rujukan, kini jumlahnya menjadi 101 ataupun 3 rumah sakit rujukan yang bertambah. Salah satunya tempat kami laporkan saat ini, yakni yang berada di Rumah Sakit Antam Medika, yang mana dari informasi yang kami peroleh dari pihak humas rumah sakit ini maupun dari manajer pelayanan medis di tempat ini, yang menyatakan bahwa untuk rumah sakit ini menyediakan 47 bed bagi para pasien positif COVID-19. Selain itu juga tentu ada fasilitas lainnya sebagai fasilitas penunjang untuk perawatan bagi para pasien COVID-19 seperti lab PCR yang sudah ada di tempat ini, kemudian juga diikuti dengan lab pemeriksaan rapid antigen maupun juga serologi, dan juga ICU, yang mana di dalam ICU tersebut akan berisi 6 bed bagi para pasien positif COVID-19, tentunya dengan dilengkapi dengan tekanan negatif. Selain itu juga dari informasi yang kami dapatkan terkait di tempat ini, setidaknya dari bulan 4 ataupun dari bulan 5 semenjak pandemi merebak di Indonesia, rumah sakit ini sebenarnya sudah melayani para masyarakat ataupun pasien yang dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. Lalu seperti apa sebenarnya mekanisme masyarakat bisa datang dan dirawat di tempat ini? Berikut ini keterangan dari Dr. John Peter selaku manajer pelayanan medis di Rumah Sakit Antam Medika. Jadi untuk mekanisme pelayanan pasien-pasien COVID di Rumah Sakit Antam Medika ini ada melalui 2 jalur. Yang pertama melalui jalur datang secara langsung, jalur pribadi, ataupun merupakan kiriman dari vaskes ataupun dari rumah sakit lainnya. Untuk pasien yang dengan pribadi yang datang langsung, si pasien cukup membawa KTP dan hasil pemeriksaan swab PCR yang positif. Sementara jika melalui dari rumah sakit atau fasilitas lain, selain tadi udah kedua persyaratan tersebut, ada sebaiknya si rumah sakit tersebut menyampaikan atau menghubungi terlebih dahulu kepada SPDGT kita, yaitu Sistem Pelayanan Kegawat Darurat Terpadu. Jadi dari sana akan direspon tentang kesiapan dari rumah sakit kita. Itu. Berarti ada 2 jalur itu ya, Dok ya. Oke, berikutnya pertanyaannya mungkin bagaimana dengan persiapan dari pihak Rumah Sakit Antam Medika ini? Apakah tempat tidurnya sudah mencukupi, ruang ICU-nya, kemudian seperti apa juga? Mungkin ada perbedaan gedung atau perbedaan lantai mungkin antara pasien yang positif COVID sama yang bukan non-COVID, itu seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Jadi sejauh ini untuk penanganan pasien COVID ini, untuk pasien non-ICU itu kita konsentrasikan di satu tempat di lantai 3 tepatnya. Jadi lantai 3 itu seluruhnya untuk penanganan kasus atau perawatan pasien-pasien dengan COVID. Sementara untuk yang non-COVID itu ada di lantai 2 dan lantai 4. Kemudian sejauh ini daya tampung rumah sakit kita sejauh ini adalah 47 bed. Tidak menutup kemungkinan mengingat bahwa masih banyaknya permintaan, sementara ketersediaan masih terbatas. Rumah Sakit Antam Medika secara aktif juga ingin berperan dalam mengatasi permasalahan COVID ini dengan menambah, jika dimungkinkan kita sedang dalam pengembangan. Jadi kami menerima pasien COVID, utamanya 1 WNI ya, untuk Jakarta Timur dan Jakarta pada umumnya begitu. Kalau ada keluhan bisa tanyakan kepada kami untuk dirawat. Itu saja Mbak, terima kasih. Pak, pertanyaan berikutnya, mungkin banyak juga keluhan mengenai rumah sakit yang masih penuh nih Pak. Tapi kalau di rumah sakit ini sudah bagaimana persiapan yang sudah dilakukan? Apakah sudah beberapa kamar yang sudah disediakan atau seperti apa Pak? Oke, dari Rumah Sakit Antam Medika sudah menyiapkan isolasi COVID sebanyak 47 tempat tidur dan ICU bertekanan negatif sebanyak 6 tempat tidur untuk siap menerima pasien COVID di Rumah Sakit Antam Medika.
Kalau kita melihat data rujukan secara nasional ini ataupun data konfirmasi positif, jumlah yang dinyatakan positif per tanggal 4 Januari 2020 jumlahnya mencapai 110.089. Itu merupakan kasus aktif, artinya mereka yang sedang dinyatakan positif dan yang menjalani perawatan. Sementara untuk di DKI Jakarta sendiri jumlahnya mencapai 1.832 orang. Sehingga dengan melihat kasus banyaknya seperti ini perlu setiap individu memiliki kesadaran penting untuk menerapkan protokol kesehatan, menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga tetap menjaga jarak. Ira Hulu, Vereska Immanuel, Berita 1, Jakarta.